samping atau dampak dari jatuhnya itu dok? Atau perlu di cek MRI ya? Dicek yang scan itu penting nggak dok? Nah, terima kasih. Saya jawab Bu Evi dulu ya. Bagus pertanyaannya. Bagaimana membedakan demam karena infeksi bakteri dan infeksi virus? Kalau kita cuma melihat demamnya saja, itu nggak bisa dibedain antara demam karena infeksi virus atau infeksi bakteri. Ya, jadi demam itu hanyalah satu potongan puzzle ya, yang harus dimasukkan ke dalam kotak puzzle yang penuh yang nantinya akan, kalau udah lengkap, akan membentuk sebuah diagnosis. Jadi kalau cuma demam doang, ibu datang ke saya, dok, anak saya udah demam 3 hari misalnya. Ini karena infeksi virus atau bakteri, saya nggak bisa bedain. Kalau cuma hanya demam doang. Makanya kalau datang dokter terus kan dilakukan dieksplorasi, ya kan, ditanya gejala lain, diperiksa fisiknya dan segala macam. Kumpulan hasil pemeriksaan itulah, kumpulan hasil eksplorasi itulah baru bisa dokter dapat petunjuk, oh ini kira-kira karena infeksinya karena virus atau infeksi bakteri. Ya, jadi mohon maaf, demam, kalau gejalanya demamnya saja kita tidak bisa bedakan antara infeksi virus dan bakteri. Ya, Bu Evi. Oke. Bagaimana menyelamatkan relax dengan obat? Banyak caranya. Bed rest, ya, istirahat supaya energinya terpakai untuk melawan infeksinya. Minum, ya, banyak minum itu juga salah satu cara untuk menyamarkan anak. Tadi dokter Enda udah sempat singgung tuh, bahwa kalau kita kurang minum, dehidrasi itu juga bisa bikin demam. Ya kan? Jadi kalau kita cukup minum itu juga salah satu cara untuk menyamarkan anak. Pakai bajunya yang tipis, jangan tebal-tebal apalagi demam. Ya, nanti malah panasnya numpuk jadi tambah tinggi suhunya. Ya, jadi yang tadi di gambar itu kan, di slide ada gambar tuh yang anaknya lagi tiduran, lagi disayang-sayang sama ibunya, ya. Nah, itu cara-cara lain selain obat. Terus kalau diperiksa darah, biasanya trombosit sama hematokrit itu sudah satu paket, Bu. Jadi kalau di lab itu namanya darah perifer lengkap, itu sudah satu paket HB, hematokrit, leukosit sama trombosit. Jadi biasanya kalau diperiksa udah keluar tuh trombosit sama hematokrit. Cuman ya gitu, entah kenapa yang populer hanya trombositnya aja kalau untuk DBD, padahal justru kuncinya adalah di peningkatan hematokrit. Oke, terus untuk Ibu Tri ya. Ya, tadi di awal saya udah bilang kalau untuk trauma kepala, kalau memang dia ada masalah di kepalanya, biasanya kan terus karena perdarahan di dalam tengkorak pasti timbul gejala. Ya kan? Karena tadi ruang tulang tengkorak itu ruang tertutup. Jadi kalau ada perdarahan, tambah banyak isinya, jadi dia tekan otak. Nah, kalau ternyata setelah diobservasi tidak ada gejala-gejala yang nampak, sangat mungkin kan tidak ada perdarahan, tidak ada cedera. Kalau tidak ada perdarahan, tidak ada cedera, ya tentu tidak akan ada efek apa-apa ke masa depannya, ke dewasanya. Jadi nggak perlu diperiksa macam-macam. Habis jatuhnya aja nggak perlu diperiksa macam-macam, apalagi terus tiba-tiba 10 tahun kemudian. Gitu. Jadi kalau memang ada masalah, ada perdarahan, habis jatuh ada perdarahan di dalam kepalanya, itu pasti ada gejalanya. Yang tadi sudah saya sebutkan kurang lebih. Ya, jadi kalau tidak ada gejala, anaknya habis jatuh 2-4 jam baik-baik aja, kemungkinan besar tidak ada masalah di dalam, itu tidak akan menimbulkan efek jangka panjang ke depannya. Tapi jangan terus sering terjatuh ya. Kan kalau di Indonesia ada tuh curhatnya seperti itu. Saya bacanya kadang-kadang jadinya pengen ketawa sendiri. Ya udah tahu khawatir jatuh, tapi kok nggak dijagain, anaknya jatuh mulu, jatuh. Gitu. Ya, Bukti. Saya jawab yang biasa aja. Tadi transfusi darah ya, Bu. Sebelum nyampe ke jawaban saya apakah ada pengaruh ke perkembangan masa depannya, saya tergelitik dengan transfusinya.
keyword yang tepat itu mudah sekali Bu. Sel darah merah itu packed red cell, transfusi darah merah itu packed red cell ya. Jadi saya ketik barusan di Google PRC transfusion indicator. Nah, saya sengaja sebenarnya bukan nyontek. Saya cuma mau ngecek, mudah kasih buat kita orang awam untuk mengecek di Google, ya. Setelah saya buka banyak artikel-artikel yang mudah untuk dibaca. Itu tidak ada indikasi transfusi darah untuk anemia defisiensi besi, ya. Anemia defisiensi besi adalah anemia yang bisa diterapi, artinya dikasih obat, kan? Kalau yang karena perdarahan itu harus, kalau yang mau surgery ya, mau bedah itu harus, atau anaknya HB-nya rendah tapi ada sesak, dia butuh oksigenasi yang lebih tinggi, itu harus transfusi. Tapi kalau anaknya baik-baik saja sebenarnya enggak. Lesson learn-nya adalah browsing, cek dan dicek ke depannya, ya. Bukan kita mau mengajarkan untuk jangan percaya sama dokter. Dokter tuh manusia. Ini baru saya posting di Milis, nanti tolong buka Milis. Kalau di Facebook tolong di like. Nah, intinya adalah dokter bisa salah. Jadi tugas kita sebagai konsumen untuk berdiskusi dengan baik. Nah, kemudian apakah yang defisiensi besi itu akan ada masalah nanti sehingga kognitifnya kurang? Kalau nggak dikoreksi Bu, ya. Sekarang masa perkembangan otak yang pesat itu berapa? 3 tahun pertama. Jadi makanya kita cerewet soal zat besi itu di bayi, supaya pada saat sel-sel otaknya terbentuk dengan baik pada usia 3 tahun, kita sudah memastikan bahwa bahan bakunya lebih baik. Artinya kalau anemianya nggak diatasi sampai dari awal masa bayi, balita, sampai balita masih anemia, iya mungkin ada gangguan kognitif. Bukan gangguan, sorry. Ada mungkin harusnya anaknya seperti saya bilang anaknya jenius, jadinya agak kurang jenius. Nah, sekarang kalau misalnya ibu-ibunya nih sekarang yang anemia, ibu-ibunya sih udah nggak tumbuh otaknya Bu, ya. Kalau kita tapi mempengaruhi ke produktivitas kita, nanti kita jadi ibu-ibu yang ngantukan, lemes, malas, gitu ya. Nah, jadi itu nggak usah khawatir, tidak usah memikirkan yang kemarin-kemarin, asal sudah dikoreksi, insya Allah anak itu bisa sudah kembali ke potensi. Ya? Waktu itu 8 bulan ya, 10 bulan. Nah, sekarang kemarin kan sebenarnya HB-nya udah bagus tuh, ya. Cuman yang mungkin belum dicek adalah zat besinya gimana? Cadangan besinya, ferritinnya, segala macam udah cukup apa belum? Jadi intinya kurang gizi gitu. Kurang gizi sampai dibilang. Oh iya, zat besi itu salah satu indikator gangguan gizi Bu. Ya, gizi itu kan bisa gizi makro, gizi mikro. Makro itu anaknya kelihatan kurus karena kekurangan karbohidrat, protein, ya, lemak. Atau gizi mikro, kekurangan salah satu zat gizi mineral. Jadi contohnya kekurangan zat besi, kekurangan asam folat, kekurangan zinc itu defisiensi gizi mikro. Jadi iya, anak itu kalau anemia defisiensi besi itu iya, anak itu ada gangguan gizi. Nah, itu harus diperbaiki. Kemudian untuk tahu sudah normal atau tidaknya, ya mau nggak mau harus periksa darah. Tapi memang tidak cukup hanya dengan HB saja Bu, harus ferritinnya dicek juga, serum airnya juga. Oke, terima kasih. Oke, saya di belakang Bang. Sudah semua dijawab? Sebentar ya, karena kita tadi seharusnya ada pengundian door prize. Kami mohon teriak sejenak Dok, ada pengundian 7 door prize dari sponsor. Karena tadi sebagian masih berada di luar, siapa tahu nomornya ada diundi. Dokternya boleh rehat sejenak. Baik, kita akan undi sebanyak 2 voucher Zazau Outlet. Kalau Bapak Ibu keluar, di situ ada yang jual
menjual baju, yaitu nama Zaza Outlet. Ini yang dapat voucher sebesar Rp50.000. Baik, kita undi sebanyak 7. Kami minta ada dokter aja yang ambil ya dok. 7. Langsung 7. Salahkan pada panitia dokter yang nggak dapat kupon. Baik, terima kasih. Dari Zaza Outlet lumayan, kalau bajunya harganya 500.000, potongan 50.000, masih 4,5 lagi ya. Penyiksaan. Baik, kepada yang beruntung nomor 24. 24, iya, silakan Mbak ambil ke panitia. Satu lagi, nomor 50. Iya, di belakang juga. Bukannya Mbak tadi sudah dapat ya? Sensi aku di 2 kali dapat dong. Tak pernah dapat. Baik, selanjutnya 2 payung lucu dari Ibu Indah. Kami undi nomor 20. 20 ada, silakan Mbak ke panitia. Kemudian nomor 31. 31, iya. Lucunya agak tinggi Mbak. Cik Ian duduknya ya. Kemudian ada juga jilbab dari Bunda Syara dari Safia House. Payung cantik. Nomornya payungnya 1, dapat bayi si cantik. Bungkus. Kemudian kita akan undi sebanyak 3, tadi sudah. Jilbab dari Safia House sebanyak 3 dan voucher senilai Rp20.000. Di depan juga ada outletnya. Nomor 32. Oh, ada 2 nomor 50 Mbak. Tidak salah, aku juga 50. Jadi gimana? Asalnya vouchernya cukup. Ini cak mana panitia? 32.000. Satu lagi 32 ya, 2 lagi. Kemudian nomor 29. 29, oh ini. Tak sekalian cairnya ya Mbak. Deket nih ya. Dan 1 buah voucher dari Safia House ya. Di depan ada jualan jilbabnya. Harganya 160, diskon 20, jadilah. Mak-mak ya. Nomor 50. Oh iya, sih ada lagi 50. Ini ada 2. 29. Sudah. Alhamdulillah. Silakan dok dilanjutkan session kedua. Ada yang ingin bertanya lagi? Boleh Mbak di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsi. Di sini saya punya 3 pertanyaan, 1 untuk Dokter Enda, 2 untuk Dokter Yoga. Yang untuk Dokter Enda dulu. Di sini ada keluhan si anak tadi berumur 2 tahun 6 bulan, dok. Dia banyak makan, ngemil, dia tidak ada pantangan satupun, ASI, minumnya juga banyak, tapi berat badannya tidak pernah bertambah dari bulan Agustus sampai sekarang, cuma 12 kilo. Untuk pertanyaan Dokter Yoga, dalam 1 bulan ini anak tadi mengalami sering demam dok tiap minggunya. Terus BAB, mencret, perut kembung, apakah itu tanda-tanda virus tifoid? 1 lagi dok, jika anak bermain manik-manik masuk ke dalam hidung, itu gimana pertolongan pertamanya? Baik, terima kasih Ibu Marzi. Baik, selanjutnya tadi sudah ibu-ibu ya, boleh ke bapak-bapak. Ibu Marzi, silakan Bu, dapat dua prize, dapat mug cantik jadilah dari BKPP. Sebentar ya Pak ya, dari belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ada dua pertanyaan untuk Dr. Yoga. Yang pertama sih tadi membahas masalah demam, itu kan karena ada infeksi virus sama bakteri, dan pada umumnya virus. Kalau virus bisa sembuh dengan sendirinya, kalau bakteri kan kita nggak jelaskan tadi ya. Nah, yang saya mau tanyakan bedanya yang bakteri sama virus itu gimana gitu? Infeksinya itu seperti apa gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan kan anak saya lagi batuk. Jadi yang jadi pertanyaan saya, seberapa lama batuk itu kita bisa katakan bahaya yang perlu kita bawa ke dokter atau ke yang lebih tahu. Itu aja sih. Terima kasih. Dan Pak Fando, gak mau Pak kelasnya? Panitia sih. Oh bukan. Baik, satu penanya lagi. Satu penanya lagi. Kita akan buka sampai waktunya habis. Baik, Bapak lagi kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, nama saya Hikmat. Saya mau bertanya, saya termasuk orang tua yang tidak gampang ke dokter lalu demam Pak. Jadi saya obati dulu dengan obat bebas sekitar 2 hari atau 3 hari, lalu tidak sembuh, baru bawa ke dokter. Tapi pas di dokter ditanya sudah berapa hari, 3 hari, kenapa bawa produk sekarang? Jadi malah kenapa? Nilai kok tidak cepat dibawa. Dibilang kan dikasih obat bebas dulu, tidak sembuh baru ke dokter. Alhamdulillah bawa ke dokter keluarga baik, tutup sehari dikasih obat racikan, sembuh besoknya. Jadi sisa obat yang untuk seminggu 3 hari itu tidak dimakan lagi. Sekali minum dari obat keluarga itu sudah sehat. Jadi bagaimana sebenarnya kalau anak sakit itu dibawa ke dokter itu berapa hari itu dok? Kalau 2 hari yang sembuh sendiri itu apakah 2 hari, 3 hari, atau memang harus menurut dokter keluarga tadi kan? Nah, yang kedua itu saya pernah dengar kalau ibuprofen itu pernah dilarang dok untuk obat anak. Apakah benar atau gimana? Pernah terdengar bahwa ibuprofen dilarang? Dari mana dengarnya Pak? Pernah, berapa tahun yang lalu ibuprofen nggak boleh katanya untuk anak. Iya, Bapak dengarnya dari mana? Dari media gitu. Dari media. Iya. Terima kasih. Sosial media. Nah, terima kasih Pak Hikmat. Ini ada tulisan 2 anak cukup Pak dari kantor Bapak. Berarti Bapak. Bapak sudah punya 3, tambah 1 lagi. Kita tutup dulu ya. Nanti kita buka sesi ini kembali. Ada 3 penanya dari Ibu Maksi, Bapak Fando pakai V, bukan Tando. Kemudian dari Bapak Hikmat, dari Ibu Maksi tentang keluhan anaknya banyak makan tapi berat badan tidak bertambah. Kemudian anak tersebut juga demam, BAB, mencret, kemudian main manik-manik. Gimana solusinya kalau masuk ke mulut? Silahkan Dok. Oke, buat Pak Fando dulu ya. Pak Fando, besok itu Dr. Enda akan bahas mengenai batuk. Jadi silakan datang kembali esok hari ya. Mudah-mudahan nanti penjelasan Dr. Enda bisa cukup membantu Pak Fando. Nah kembali, jadi Pak Fando menanyakan. Ini tolong koreksi ya kalau saya salah menangkap pertanyaan Pak Fando. Pak Fando tadi nanya apa beda infeksi virus sama bakteri? Gimana bedanya? Ya, jadi gini Pak, masing-masing penyakit itu dia punya ceritanya, ya, punya cerita, punya perjalanan penyakit yang cukup khas untuk masing-masing penyebab. Contoh ya, tadi saya sudah kasih lihat virus dingin, ya seperti itu. Kalau dia menyebabkan demam berdarah dingin, demam tinggi mendadak, ya kan seperti itu saya sudah jelaskan. Terus kalau yang bakteri bagaimana? Tadi juga sudah ada contohnya demam tifoid ya. Itu kan kuman bakteri itu Salmonella typhi. Jadi
Tergantung Pak, dia bakterinya, virus dan bakterinya apa, karena masing-masing gejalanya beda-beda. Gitu, yang jelas seperti saya bilang sama Ibu Evi bahwa kalau hanya dari demam aja itu tidak bisa membedakan infeksinya karena virus atau bakteri. Jadi harus dieksplor secara keseluruhan ceritanya, diperiksa, didengarkan, ya toh, pakai stetoskop, periksa sana, periksa sini. Makanya kalau ke dokter itu harusnya yang lama itu waktu konsultasinya. Ya, jadi kalau ke dokter yang nulis resep itu harusnya Bapak itu tanda tanya. Belum juga dengerin ceritanya, belum juga diperiksa segala macam, atau udah keluar resep, harusnya timbul tanda tanya. Ya, jadi kalau ke dokter nanti akan dieksplorasi itu semua, baik ceritanya maupun pemeriksaannya. Nah, dari itulah baru nanti dokternya punya pikiran, oh ini kayaknya nih penyakitnya ini deh gara-gara infeksi ini. Begitu ya Pak Pandu ya. Jadi kalau Bapak nanya gimana beda infeksi, ya nanti dilihat dari gejalanya semua. Gitu. Kalau cuma demam doang tidak bisa bedain infeksi virus sama bakteri. Cuma tadi statistiknya bilang demam pada anak paling sering karena infeksi virus. Apa aja sih yang kena infeksi bakteri? Misalnya, saya kasih contoh ya, tadi demam tifoid. Yang lain lagi misalnya strep throat, ya ada tenggorokan karena bakteri Streptococcus. Itu juga ada gejalanya, ada scoringnya, beda lagi. Gitu. Tapi sebagian besar itu karena infeksi virus dan akan sembuh sendiri. Nah. Terus untuk Ibu Marsi, saya koreksi dulu ya Bu. Tifoid itu karena bakteri, bukan karena virus tifoid. Tadi kan Ibu sebutnya virus tifoid ya. Dokter, Bapak Pandu belum selesai pertanyaannya. Ya, Masih ada batuk. Batuk tadi seharusnya berapa lama? Batuk besok dibahasnya. Nah, kan besok dokter Eda bicara soal batuk. Tapi kalau sekarang dibocorin nggak pada jawab. Ya, batuk besok dibahas. Sudah ya Pak Pandu? Oke. Untuk Bu Marsi ya tadi, jadi saya koreksi dulu. Tifoid itu karena bakteri Salmonella typhi, bukan karena virus tifoid. Terus anak demam, mencret, berkumpul, apakah penyebabnya infeksi tifoid? Mohon maaf saya nggak bisa jawab karena datanya terlalu minim. Ya, datanya terlalu minim. Tidak periksa sendiri, tidak lihat anaknya langsung. Jadi kalau ya saya kan bukan paranormal ya, cuma dari data ini sakit apa dok? Nggak bisa begitu. Tapi dia tuh kan sudah sering dibawa ke dokter dok. Ya. Mas sudah dikasih paracetamol, dikasih obat batuk, turun kan demamnya dok. Sudah itu 3 hari kemudian kembung lagi, perutnya mencret lagi, demam lagi. Iya, makanya saya nggak bisa jawab kalau ibu tanya apakah itu karena infeksi tifoid, saya nggak bisa jawab. Itu harusnya kayak gimana dok? Apakah harus cek darah atau kayak gimana? Nah, harusnya dokter yang meriksanya yang nentuin nanti. Yang jelas mungkin ini ada hubungannya sama dia berat badannya nggak naik ya, dari Agustus. Mungkin loh ya. Beda anak. Oh, ini beda anak. Kirain anak yang sama. Ya begitu. Kalau untuk mencret besok saya bahas. Tapi kalau ibu nanya sekarang apakah itu gara-gara infeksi tifoid, saya nggak bisa jawab. Ya. Oke. Terus kalau manik-manik masuk ke hidung, bagaimana pertolongan pertamanya? Jangan dia apain. Bawa ke dokter. Kenapa? Satu, dia masuk ke hidung. Saluran nafas sih, tapi kan anaknya masih bisa nafas lewat mulut. Ya, jadi masih sempatlah untuk dibawa ke dokter. Kedua, itu kalau tidak bisa ngambilnya, takutnya justru malah kedorong ke dalam, malah menyumbat total dari saluran nafasnya. Ya, jadi kalau ada yang masuk ke hidung, sebaiknya jangan dia papain, bawa langsung ke dokter. Toh dia masih bisa nafas dari mulut. Ya, gitu. Coba Pak Hikmas tanya apa? Oh ya,
Saya ini nomor 2 dulu ya. Saya sih belum pernah dengar ya ibuprofen dilarang. Ibuprofen tetap ada tempatnya buat anak-anak, bisa untuk painkiller, mengurangi nyeri. Memang ibuprofen itu kan golongan non steroid, obat anti peradangan yang non steroid. Dia efek untuk ngilangin nyerinya lebih kuat dibandingkan dari paracetamol. Jadi kalau permasalahannya karena nyeri, biasanya yang dikasih adalah golongan tadi non steroid ibuprofen tadi. Ada tempatnya, tapi ada waktunya tidak boleh digunakan juga. Jadi kalau dibilang dilarang, saya sih belum pernah dengar. Ya. Terus kalau kapan harus ke dokter? Kalau untuk kasus demam tadi sudah ada slide-nya ya. Sebenarnya Pak Hikmat bisa jawab kalau dokternya bilang itu. Tinggal bilang, anak saya 2 hari ini baik-baik aja kok dok, gak ada masalah apa-apa gitu. Justru memang tidak boleh buru-buru bawa ke dokter. Ya. Karena kalau ibarat puzzle tadi ya, kalau baru hari pertama itu belum jelas. Potongan puzzle yang lainnya belum nampak. Bapak datang ke saya hari kedua cuma demam, saya nggak tahu itu penyebabnya. Bukan karena saya bodoh, bukan, tapi memang potongan puzzle-nya itu belum jelas. Makanya ada waktunya kapan harus ke dokter. Kalau dokter di Indonesia kan ngomong seperti itu karena takutnya, ini mohon maaf ya, banyak teman-teman di luar sana yang tidak seberuntung Bapak Ibu di sini bisa belajar kesehatan. Ya kan? Teman-teman di luar sana yang boro-boro melek soal kesehatan, dia buat mikirin makan aja udah susah kan gitu. Jadi makanya dokter-dokter tuh khawatirnya kalau tidak segera ke dokter takutnya malah di kondisi serius yang tidak bisa ditangani di rumah. Tapi kalau Bapak Ibu punya cukup bekal, punya cukup ilmu, pasti tahu deh kapan harus ke dokternya. Yang jelas kalau ada kondisi emergensi tadi saya bilang itu harus ke dokter ya toh. Sesak nafas, dehidrasi berat, itu harus ke dokter. Tapi kalau demam tidak harus langsung ke dokter. Ada waktunya. Tadi saya sudah jelaskan di slide sebelumnya. Saya coba jawab. Ibu Marsih, saya agak kesulitan untuk menjawab apakah anak ibu ini ada masalah atau tidak. Kalau nanti ibu coba plot, ini anaknya laki perempuan ya? Perempuan ya. Tadi saya tebakan saya perempuan. 2 tahun 6 bulan, perempuan 12 kilo. Kalau ibu plot di waveform age itu masih baik kurvanya. Tapi kenapa dia nggak nambah berat badannya bisa 1? Ibu mungkin kasih pakai timbangan yang beda-beda. Kalau ibu pergi ke dokter ada yang pakai timbangan pakai koma, ada yang timbangannya nggak pakai koma. Ini buat anak tuh koma tuh penting banget tuh bu, ya. 12,0 sama 12,5 itu di plotnya bisa beda banget ya. Jadi gunakan timbangan yang sama untuk mengukur. Agustus ke sekarang berapa bulan? 6 bulan. Oke. Yang perlu ibu ketahui di atas 1 tahun kenaikan berat badan anak enggak banyak, 2 kilo per tahun. Ya. Jadi harusnya kalau dalam 6 bulan itu kira-kira naik sekitar 1 kilo. Jadi jangan harap naik sebulan 1 kilo ya bu ya. Nah, terus sudah gitu nih bu, bulan-bulan Desember, November, Desember, Januari ini anaknya bolak-balik sakit ya? Tidak. Oke. Soalnya sekarang kan lagi musim kan yang sakit batuk pilek gimana anak nambah berat badan kalau lagi sakit? Tunggu nanti dia naiknya di bulan Juni kali. Ya. Begitu udah nggak sakit-sakit dia baru akan naik. Jadi saya belum bisa jawab karena 1 data tinggi badannya juga nggak ada. Sekarang kalau dari segi berat badannya saja sih masih cukup. Sekarang kalau anaknya makannya baik, nafsu makannya baik, mungkin ibu tidak perlu khawatir. Kasih aja makanan yang tinggi kalori ya. Kalau mau naikin berat badan, ibu kalau mau kurus apa yang dikurangi dari makanan? Lemak bu. Ya, karbo juga dikurangi. Tapi lemak yang dikurangi kan kita disuruh makanannya yang rebus-rebusan. Jadi kalau naikin berat badan anak yang dikasih apa?
betul-betul suhunya berapa. Jangan pakai perabaan, ya. Harus diraba berapa suhunya, pola demamnya seperti apa. Catat benar-benar. Lalu kalau ini anak tiap minggu demam, itu bukan sesuatu yang benar, ya. Ibu pergilah ke dokter, bawa data. Kalau ibu cuma aduh nggak tahu demamnya nggak diukur, suhunya kayaknya angkat-angkat, terus catat dengan detail supaya dokter bisa bantu mengarahkan. Ya, harus dicari kenapa dia tiap minggu ada demam, ada kembung, gitu harus dicari. Ya, saya belum bisa bilang tifoid, karena kalau klinis tifoid itu biasanya demamnya nggak berhenti-henti. Demam makin lama makin tinggi, ibu nggak obatin, nggak dikasih antibiotik kalau tifoid, perburukan. Minggu kedua, minggu ketiga ada komplikasi. Ya, demam tifoid itu biasanya baru kita bisa periksa lab kalau sudah demam lebih dari 5 hari. Jadi jangan minta tifus demam 1 hari, ya, belum bisa diperiksa. Demam lebih dari 5 hari baru bisa diperiksa. Jadi 5 harinya mesti diapain? Untungnya tifoid nggak komplikasi di minggu pertama, komplikasinya di minggu kedua. Ya, masih banyak waktu untuk nunggu sampai sebelum kita menentukan ini tifoid. Ya, oke. Kemudian saya bantu jawab sedikit untuk dari tadi yang dimasalahin bakteri atau virus sih, gitu kan? Oke. Dua-duanya kuman. Dua-duanya sesuatu yang nggak boleh masuk ke tubuh kita. Mohon maaf, untuk bakteri ada bakteri baik, jadi ada bakteri yang menghuni tubuh kita, ya, namanya flora normal kita. Itu nggak apa-apa, tapi ada bakteri patogen itu kalau masuk ke tubuh kita itu bikin sakit. Tapi Tuhan itu sudah memberikan kita sistem kekebalan tubuh. Jadi ada bakteri, ada virus masuk ke tubuh kita belum tentu sakit. Ya, saya pernah bisul kecil sih, kalau udah saya nggak berani. Bisul kecil nggak saya main. Kalau bisul itu infeksi kulit itu pasti bakteri kalau bisul, ya. Saya nggak apa-apa, nggak kasih antiseptik, nggak kasih antibiotik, sembuh sendiri. Itu bukti bahwa tubuh kita mampu mengatasi infeksi bakteri. Tapi kalau infeksi bakteri yang berat, nggak kita obatin, mungkin sih nanti sembuh juga. Cuman kerusakan yang terjadi mungkin sudah banyak, ya. Jadi karena itu kalau bakteri kita harus kasih antibiotik. Nah sekarang bagaimana caranya sih bedain bakteri apa virus? Itu pertanyaan yang sulit. Yang diingat satu aja. Enggak satu. Yang pertama, mayoritas infeksi pada anak adalah virus. Demam, batuk, pilek mostly virus. Demam doang biasanya virus. Demam, muntah, mencret biasanya virus. Lalu kapan sih kita mikirin bakteri? Ada. Biasanya kalau bakteri itu fokus infeksinya lebih jelas. Contoh gini, demam, batuk, pilek mostly kan virus. Tapi kalau ada infeksi telinga, anaknya kesakitan telinganya, itu mungkin bakteri. Ada pneumonia, sesak, itu bakteri. Strep throat seperti yang tadi Dr. Yoga bilang, itu bakteri. Gejalanya strep throat apa? Bukan batuk pilek, sakit telen. Besok kita bahas ya. Saya bahas panjang nanti nggak balik besok. Lalu demam, muntah, diare, biasanya virus. Kapan kita mikirin bakteri? Kalau diarenya ada darah, ya. Jadi ada lebih jelasnya. Dan kadang-kadang kalau bakteri itu kita perlu pemeriksaan tambahan. Contoh infeksi kencing. Infeksi kencing kan kita, oh iya nih anaknya ada gejala pipis. Kita periksa pipisnya, ya. Jadi memang tidak mudah hanya demamnya sama. Nggak berarti kalau demam 40 derajat Celcius itu pasti bakteri. Nggak berarti kalau demamnya lebih dari 3 hari itu pasti bakteri. Tidak, ya. Virus aja bisa ada yang 5 hari, ada yang 7 hari, belum tentu. Jadi butuh pemeriksaan tambahan oleh dokter. Nah, kemudian kalau dokter sudah bilang, oke Bu, ini infeksi bakteri, mintalah diagnosis. Ya, dari diagnosis, browsing, kan punya smartphone semuanya. Browsing, saya minta diagnosisnya apa? Nanti kita cross check. Bukan mau nggak percaya sama dokter, kita mau kritis. Ya, di sini kita mengajarkan kritis. Oke, Pak Hikmat ya. Pak Hikmat gini,
Demam 1 hari pun, kalau ada tanda gawat darurat harus pergi ke dokter, Pak. Ya. Jadi kapan pergi ke dokternya sangat bergantung dari satu ada gawat daruratnya atau tidak. Ya. Yang kedua, kalau memang demam, biasanya kita punya patokan. Demam itu harus cari penyebabnya apa. Kan tadi dokter Yoga udah bilang, demam itu sinyal alarm. Yang penting dari kita bukan ngurusin demamnya, ngurusin ini penyebab demamnya apa. Kalau infeksinya apa? Infeksinya bakal bikin komplikasi apa enggak? Contoh, demam tinggi 40 batuk pilek. Demam tingginya nggak berbahaya, yang berbahaya adalah kalau dia batuk pilek dan sesaknya pneumonia yang berbahaya. Demam muntah diare nggak berbahaya, yang berbahaya kalau ada dehidrasinya yang berbahaya. Demam berdarah, demamnya nggak berbahaya, yang berbahaya adalah fase turun demam diikuti shocknya yang berbahaya. Jadi demamnya nggak berbahaya. Demam 40 bukan berarti pasti berat. Banyak anak koseola tuh demamnya 40 kan, pengalaman nggak siapa yang pernah anaknya tampok. 40 kan seluruhnya biasanya. Oke? Nah, jadi kalau ditegur kenapa buru-buru, saya juga agak surprise, saya nggak bisa jawab juga, Pak. Lah, mungkin balik tanya, kenapa mesti buru-buru, Dok? Gitu ya. Dibalikin. Nanti kalau misalnya nanti takut kenapa-napa, balikin. Kenapa-napa apa, Dok? Nah, gitu ya. Kita suka nggak jelas ya takut kenapa-napa. Kenapa-napanya napa-napa apa, gitu kan. Terus obat racikan keluarnya apa? Ya tadi Pak Hikmat tuh sempat mention bahasa Twitter banget. Demam 2 hari, datang ke dokter udah diomel-omelin ya Pak ya. Kasih obat racikan minum 1 hari langsung racikan sembuh. minum 1 hari langsung sembuh, oke. Satu gini, yang jelas isinya apa dulu obatnya. Kalau obatnya obat yang tidak esensial, Bapak hentikan sih. Tidak penting, Bapak hentikan sih boleh aja, nggak diminum juga nggak apa-apa kali ya. Sekarang pertanyaan, kalau itu isinya antibiotik, pertanyaannya betul tidak diagnosisnya infeksi bakteri. Kalau infeksi bakteri, kalau dikasih antibiotik itu harus sesuai dengan planning rencana. Dokter harus menjelaskan berapa lama ini obat harus diminum. Kenapa nggak boleh kurang dari itu? Karena apa? Bakteri bisa resisten. Ya, kalau kita nggak habiskan atau nggak sesuai planning, bukan habiskan, sebenarnya tidak boleh istilahnya habiskan. Harus dikasih tahu oleh dokternya ini harus diminum sekian hari. Karena 1 botol sirup itu bisa terlalu kurang atau terlalu lebih. Jadi tidak ada tuh istilah botol sirup habiskan, enggak. Berapa hari? Jadi kalau misalnya udah sekian hari masih nyisa, stop. Atau kalau botolnya udah habis tapi belum sampai harinya itu harus beli lagi, ya. Nah, jadi kalau antibiotik itu harus sesuai planning, Pak, tidak boleh diputus tengah jalan. Kenapa? Ya, kalau saya pikirnya mungkin anak bapak sih nggak kenapa-napa gitu, ya alhamdulillah aja Pak, gitu ya. Nah, jadi tolong pastikan, ini Pak, kita ini semua beli obat, kita semua ini beli tablet. Itu kan mau tahu spesifikasinya berapa megapiksel, berapa gigabyte, gitu kan? Tapi kok kalau untuk obat, percaya aja semua yang diracik dimasuk aja ditelan tanpa mau tahu isinya apa, ya. Jadi satu, nanti besok juga saya bicara sih soal ini rational use of medicine. Jangan pakai racikan. Kalau racikan itu membuat kita tidak tahu isinya apa. Nanti udah gitu obatnya tidak stabil Pak. Nanti kita bahas kelas besok soal racikan, ya. Jadi saya sih asumsinya anak bapak memang nggak butuh obat. Baru 1 kali diminum udah sembuh ya sudah, alhamdulillah, ya. Oke, tapi hati-hati kalau memang itu isinya antibiotik dan itu karena infeksi bakteri harus sesuai planning, ya. Jangan diputus begitu saja. Baik, cukup dah? Iya. Terima kasih untuk 3 pertanyaan tadi. Kemudian kita buka session ketiga. Masih ada 15 menit menuju jam 2. Masih banyak pertanyaan. Besok juga masih ada. Masih kita buka. Ada yang bertanya? Silakan Ibu. Ini apa Ibu? Saya Desinandayani. Saya ingin bertanya pertama ke Dokter Yoga. Itu kan fase kritis DBD pada hari keempat ya, hari keempat dan sampai ke-6.
Itu apa yang kita lakukan ketika fase kritis itu, dan shock seperti apa yang biasanya terjadi ketika fase kritis itu. Terus ketika dia demam, itu AC gimana ya? Kan kata dokter ketika demam itu pakai baju tipis, kan anak-anak biasa terbiasa pakai AC gitu, nah gimana? Nah, berikutnya kepada dokter Enda, saya tanyakan pola makan anak itu apakah harus 3 kali sehari wajib ya? Anak saya itu, saya punya 3 anak, itu beda-beda. Yang nomor 2 itu setiap saat mau makan, sampai saya umpatin dadangku, karena dia sampai dia kenyang dia baru stop. Sedangkan anak pertama kakaknya sangat picky eater, jadi ketika ditawarin apa tuh, memicingkan mata gitu ya. Kalau adiknya, Nek mau nggak, belum selesai kita bilang mau, gitu ya. Jadi beda. Sedangkan kakaknya itu paling banyak sehari makan cuma 2 kali, tapi aktivitasnya banyak. Tingginya 120, usia 6 tahun, beratnya 20 kilo. Nah, pola mereka kalau dia 3 kali sehari. Yang berikutnya, mengetahui anak kita kurang gizi mikro itu bagaimana? Apa perlu tes lab atau bisa kita lihat dari tes dia sehari-hari? Berikutnya, anak saya yang 3 kan bulan depan yang pasti nih. Yang pasti pertama yang terbaik untuk anak kita itu apa? Gitu kan? Terus apakah ada tips biar berikutnya ketika kita memberikan yang pasti itu biar anak kita tidak picky eater berikutnya. Terus kenapa ketika kita ke dokter kita tuh sering dikasih suplemen, dokter itu kasih suplemen, gitu kan? Saya tebus tapi saya jarang saya kasih. Kadang-kadang saya baca apa sih yang disuruh dokter itu. Terus akibatnya ketika kita kelebihan gizi karena dikasih suplemen itu apa? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yesi atas pertanyaan borongannya. Dapat 1 gelas, ya lebih dari 4 kan. Tapi gabungan baik. Penanya lainnya agak ke tengah, silakan. Saya dengan Revi, dokter yoga. 1 bulan yang lalu, anak saya kena tifoid, demam tifoid. Gejalanya persis sama seperti grafik demamnya, dari sempat 40, 39, kalau siang normal, tangannya aktif. 3 hari kemudian masih demam, saya cek ke dokter, dari dokter tidak memberikan untuk tes Kerman atau tes bidal. Tapi kalau dari ciri fisik anaknya itu dan info yang saya berikan ke dokternya, ini adalah demam tifoid gitu, lidahnya putih, demamnya tinggi, terus kayak grafik demam tifoid. Jadi waktu itu diberikan antibiotik, dioleh-oleh antibiotik. Saya belum sempat 3 hari belum saya kasih, tapi setelah 5 hari saya lihat grafiknya masih tinggi untuk demamnya. Akhirnya saya tetap kasih dong. Apakah demam tifoid ini bisa dilihat dari ciri-ciri fisik aja dok, tanpa harus tes bidal atau tes demam? Yang pertama, yang kedua, demam tifoid ini setelah kita anaknya kena, apakah masih diperlukan untuk vaksinnya? Masih perlu vaksin lagi atau enggak seperti merah atau campak ya? Kalau misalnya udah kena kan enggak perlu lagi ya dok ya. Terus demam tifoid ini akan berulang nggak untuk kedepannya? Itu aja dok, makasih. Terima kasih Bu Revi, ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina. Yang ingin ditanyakan kepada dokter yoga dulu. Yang pertama, kita pernah mendengar ada demam tinggi dan demam berdarah tinggi. Itu perbedaannya apa? Apakah hanya ada kata-kata berdarahnya jadi keluar perdarahan atau gimana? Terus yang kedua, penanganan pertama di rumah untuk kejang demam itu bagaimana dokter? Untuk dokter Enda, pertanyaan yang pertama, di sini kan kita menghitung berat badan ideal dengan kurva pertumbuhan. Selain dengan kurva pertumbuhan itu, apakah ada perhitungan yang lain? Yang kedua, mengenai pemberian
MPASI pada anak. Apakah di nasi atau bubur saringnya itu perlu nggak kita memberikan tambahan rasa kayak garam dan gula? Apakah ada pengaruhnya atau tidak? Terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu. Terima kasih. Dan untuk Ibu Revi, gelas berkoleksi Bu. Silakan dokter, ada 3 penanya dari Ibu Desi, Ibu Revi dan Ibu Dina. Yang silakan. Oke, terima kasih. Saya jawab Ibu Dina dulu ya Bu. Kalau untuk penanganan kejang demam di rumah, kalau memang sudah, tadi saya sudah bilang, kalau baru pertama kali kejang demam itu harus dibawa ke dokter. Ya, dipastikan memang hanya kejang demam sederhana atau takutnya malah ada penyebabnya yang lebih serius. Kalau memang sudah pernah ada riwayat kejang demam sebelumnya, biasanya dokter akan membekali dengan tadi stesolin itu tadi. Ya, jadi bila berikutnya terjadi lagi kejang demam, itu stesolin itu bisa dimasukkan lewat bubur, ya lewat anus pada saat kejang. Gitu. Walaupun tadi kalau lihat videonya ya, kalau kejang demamnya nggak lebih dari 5 menit itu nggak dikasih apa-apa, dia berhenti sendiri. Tapi kan saya rasa kita semua tidak terbiasa ya melihat anak kejang-kejang didiemin aja 5 menit gitu. Jadi kalau punya stesolid boleh dikasih stesolid di rumah. Lalu masalah dengue ini sekalian menjawab Bu Dina dan Bu Desi. Ya, jadi gini, demam dengue sama demam berdarah dengue itu gejalanya sama. Ya, pembedanya adalah pada demam dengue tidak terjadi kebocoran cairan yang keluar dari pembuluh darah, atau bahasa medisnya pada demam dengue tidak terjadi perembesan plasma. Nah, perembesan plasma ini tahunya dari mana? Dari peningkatan hematokrit. Jadi dengan kata lain, pada demam dengue itu tidak terjadi peningkatan hematokrit. Ya, itu kalau bahasa labnya kita lihat dari situ. Secara kasat mata, klinisnya juga jadi berbeda. Baru kelihatan beda pada saat suhunya turun. Jadi pada hari ke-1 sampai hari ke-3 itu demamnya akan tinggi. Lalu pada saat suhunya turun, itu juga baru kelihatan beda antara demam dengue sama demam berdarah dengue. Kalau pada demam dengue pada saat suhunya turun, karena tidak terjadi perembesan plasma, hematokritnya tidak meningkat, biasanya klinisnya akan kelihatan baik-baik saja, tidak terjadi perburukan. Tapi kalau demam berdarah dengue pada saat suhu turun, itu terjadi perembesan plasma. Tadi yang Dr. Endah bilang terjadi shock, cairan di dalam pembuluh darahnya itu keluar, makanya jadinya shock. Tentu secara kasat mata Bapak Ibu akan melihat kondisinya malah terjadi perburukan. Nah, sekarang kalau gitu bagaimana di rumah, apa yang bisa kita lakukan? Satu, kalau memang dia tersangka infeksi dengue ya, yang tadi demam tinggi mendadak, tidak ada gejala, batuk pilek, terus badannya lemah lesu, untuk 3 hari pertama itu harus dikasih minum yang banyak. Ya, minum yang cukup 3 hari pertama. Begitu suhu turun, nanti Bapak Ibu lihat klinisnya. Ya, kalau klinisnya memburuk, segera ke rumah sakit. Ini kita ngomongin masih di rumah ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu curiga dengue, terus sudah dibawa ke rumah sakit, kan tadi diperiksa tuh trombosit dan segala macam. Kalau trombositnya sudah di bawah 100.000, biasanya kan akan langsung segera dirawat di rumah sakit. Tapi kalau lebih dari 100.000, dipulangin biasanya. Nah, di rumah sama, yang dilakukan adalah beri minum, diawasi tadi pada saat suhu turun. Kalau pada saat suhu turun kondisinya lebih buruk dari sebelumnya, segera kembali ke rumah sakit. Tapi biasanya sih kalau sudah dibawa ke rumah sakit, tersangka DB akan dirawat sama dokternya. Ya, jadi kita ini beda nih settingannya nih. Ini settingan kalau masih di rumah 3 hari pertama udah kasih minum yang cukup, ya kan? Kalau terus ke dokter, kalau nggak dirawat
dipulangin, awasi pada saat suhu turun. Itu bedanya demam dingin sama demam berdarah. Pada demam dingin tidak terjadi perbesar plasma, tidak ada peningkatan hematokrit. Makanya waktu suhu turun, kondisi klinisnya akan baik-baik saja. Saya nggak nampilin slide yang bagaimana mekanisme terjadinya demam. Jadi tadi kan saya sudah jelaskan di awal Desi ya, bahwa demam itu kan sebenarnya mekanisme tubuh untuk melawan infeksi. Jadi pada saat ada infeksi, ya tubuh itu akan meriset set point suhu. Kalau kita kondisi normal nih, ya di dalam otak itu ada namanya organ yang mengatur set point suhu. Bahwa suhu tubuh kita normalnya harus diset antara 36 sampai 37,5 misalnya. Itu kalau kondisi normal. Pada saat ada infeksi, set point ini dinaikkan oleh tubuh. Dinaikkan misalnya jadi 39 supaya tadi untuk melawan infeksinya. Suhu tubuh yang tadinya misalnya baru 37, terus begitu ada infeksi set pointnya naik 39, maka tubuh akan meningkatkan suhunya supaya dari 37 suhu badannya jadi 39, menyamakan sama set pointnya. Bagaimana caranya? Dia akan menggigil biasanya. Ya, nah, pada saat fase menggigil ini boleh aja diselimutin, tapi kalau menggigilnya udah berhenti, artinya set pointnya sudah tercapai 39, itu kan pada saat kita ukur 39, di situ udah nggak boleh diselimutin lagi. Di situ pakai bajunya tipis. Ya, terus bagaimana dengan penggunaan AC? Sebenarnya AC dihindari dulu, karena orang yang demam itu berasanya suhu di luar tubuhnya itu lebih dingin. Kalau ditambah AC kan tambah dingin, nanti dia tambah gemetaran lagi. Ya, jadi yang kita ukur itu kan kita tahunya begitu, oh udah 39 nih, berarti set pointnya dia sudah tercapai. Dari situ sudah tidak boleh dibungkus lagi. Tapi kalau baru awal biasanya waktu dia mau itu sebelum demam tinggi itu dia akan menggigil dulu. Nah di situ boleh diselimutin. Ya, oke, saya rasa itu aja. Untuk Ibu Desi, pertanyaannya banyak susah-susah lagi. Oke, anak wajib makan berapa kali? Pertanyaan saya sih, ibunya wajib makan berapa kali? Ya. Jadi akan berbeda kalau anak ibu makan 2 kali banyak dengan anak yang makan 3 kali tapi sedikit-sedikit. Jumlahnya beda, maksudnya frekuensinya beda. Tapi berapa yang masuk kalorinya mungkin bisa sama. Ya, jadi sebenarnya tidak perlu memaksakan. Kita kan tahunya makannya 3 kali sehari ditambah 2 snack. Ya, tidak perlu dipaksakan bahwa kita harus 3 kali makan besar. Mungkin anak ibu cukup 2 kali makan besarnya, tapi masih ada snack 2 kali. Selama pertumbuhannya baik, kegiatannya baik, dengan itu bisa memenuhi asupannya, nggak ada masalah, boleh aja, ya. Terus mengetahui kurang gizi mikro bagaimana? Mineral itu banyak bu, ya. Fe, zinc, ada vitamin A, B, C, D, E, gitu ya. Nah, untuk tahu pastinya, kalau untuk vitamin itu kalau sudah kurang banget, itu sudah ada gejala. Meskipun gejala kekurangan vitamin ini sekarang udah jarang ya dokter yoga. Kayak vitamin A, kalau kekurangan itu kita namanya apa? Defisiensi vitamin A tuh saya satu lupa. Mata atau apa? Serostalmia. Kalau nggak salah itu, ya. Jadi kalau udah lanjut banget tuh, kalau kekurangan vitamin B, beri kita kenakan. Jadi kalau udah jelas banget baru kelihatan gejala. Kalau defisiensi asam folat, defisiensi Fe itu ke HB, dia akan jadi pucat. Ketahuannya begitu. Kalau seperti zinc agak sulit. Biasanya zinc itu pengaruhnya ke daya tahan tubuh, kadang-kadang daya tahan tubuhnya turun, ya. Nah,
maksimal pemeriksaannya untuk pemeriksaan satu persatu. Yang kita concern sekarang yang saat ini lagi concern adalah zat besi. Jadi zat besi saja yang bisa kita screening periksa. Sebenarnya kalau ke lab mau periksa vitamin D bisa, mau periksa kadar zinc bisa, tapi memang kita belum aplikasikan untuk pasien secara luas, baru untuk penelitian. Ya. Terus pertanyaan berikutnya, MPASI pertama yang terbaik apa? Oke. Sebenarnya tidak ada rumus baku, Bu. Ya. Kalau Ibu baca website A bilang begini, website B bilang begitu, buku masakannya si ini bilang ini, buku yang lain bilang itu. Intinya begini, kita memang secara tradisional mengajarkan serealia. Serealia itu seperti beras, oatmeal gitu ya. Nah, tetapi kalau Ibu cuma ngasih beras sama oatmeal saja, itu biasanya satu anaknya sebelit. Yang kedua nanti tidak bervariasi ya, maksudnya anaknya bosan masa masih itu saja. Karena itu biasanya saya mengajarkan tambahkan juga buah, tambahkan juga sayur, ya berkala satu persatu dicampur-campur atau diberikan. Jadi jangan ada diberikan hanya satu jenis saja dalam jangka waktu lama, karena artinya yang masuk jadi tidak bervariasi. Contoh ada yang aliran ngasih buah doang. 1 bulan dikasih buah, itu mah saya kalau mau kurus makan buah, Bu. Ya, kalau anak harus karbohidratnya masuk, proteinnya masuk, lemak masuk, ya, nggak cukup dengan buah saja. Jadi kombinasilah, bervariasilah, jangan takut, ya, jangan takut katanya nggak boleh ini, nggak boleh itu. Setelah mulai makan itu boleh, Bu. Contohnya ada yang suka nanya sama saya, sayur ini katanya hanya boleh umur sekian bulan, sayur itu hanya sekian bulan. Di atas 6 bulan kalau anak udah mulai makan itu udah boleh, tenang aja, nggak usah pusing. Jangan musingin yang nggak perlu. Oh ya, jangan lupa protein itu harus sudah mulai paling lambat 7 bulan. Ya, tapi biasanya saya nganjurin 6,5 bulan udah mulai tuh kasih daging sapi. Ya, karena kan kita tahu tadi dia butuh zat besi yang banyak. Supaya nggak picky eater. Satu, ibunya juga nggak boleh picky. Anakku niru, Bu. Coba lihat deh kalau ibunya juga pemilih, makannya juga nggak suka ini, nggak suka itu, anak juga nggak suka. Nah, kemudian yang paling penting adalah makan itu adalah proses belajar. Kita mau membuat makan itu menjadi proses yang menyenangkan, bukan proses yang menyebalkan buat anak. Supaya anak enjoy dengan makan. Karena itu tadi saya bilang responsibility, ya. Kemudian supaya dia tidak picky eater juga adalah perkenalkan satu persatu makanan sangat bervariasi. Sayur semua dicoba, sambil ngomong kita lagi ngasih brokoli ini keriting ya, nak ya warnanya hijau. Pokoknya terus kita makan tuh enak banget ya nak. Pokoknya supaya anak tuh antusias ya. Nah, masalahnya nih Bu, picky eater itu adalah hal yang normal pada toddler. Toddler itu umur 1-3 tahunan. Itu normal, Bu. Jadi meskipun anaknya sekelas 6 bulan sampai 1 tahun, wah makannya lahap apa aja, tiba-tiba pas toddler itu biasanya memang pemilih. Jadi sifat alaminya toddler adalah batita ya, pemilih, pembosan, pembangkang. Tuh, silakan nikmati itu masa-masa menguji mental ibunya tuh ya. Jadi nanti juga setelah itu sih bilang sifat-sifat itu nanti anaknya kooperatif lagi mau, itu santai aja. Mengapa diberi suplemen terus oleh dokter? Oke. Dulu semua dokter ngasih vitamin. Mungkin karena menganggap bahwa Indonesia itu negara miskin, makannya cuma nasi bayam sama ceker doang. Jadi supaya vitaminnya dicukupi, maka kita harus dikasih tambahan suplemen ya. Tapi pola pikir itu nggak boleh seterusnya, karena yang paling penting adalah suplemen itu dari makanan, vitamin itu dari makanan. Suplemen itu nggak cukup. Contoh vitamin itu ada 2 bentuk. Ada bentuk reduksi, ada bentuk apalah satunya ya, saya juga lupa bacanya. Nah, yang ada di vitamin suplemen hanya 1 bentuk. Jadi kalau kita kasih itu kurang, gitu ya.
Jadi harus dari makanan. Nah, jadi utamakan perbaiki makan. Berikan anak makan sayur dan buah yang bervariasi, warnanya semua berganti-ganti. Jangan cuma pisang doang, ya. Jangan pepaya aja, semua berganti-ganti. Sayur juga, jangan cuma bayam aja, ya. Berganti-ganti warna, jadi bervariasi seperti pelangi. Nah, kemudian kapan kalau gitu buat apa suplemen itu? Ada anak-anak tertentu yang sakit lama sehingga nafsu makannya jadi berkurang dalam jangka waktu lama, itu iya harus dikasih vitamin. Tapi kalau anak kita yang nggak mau makan sehari 2 hari, makan hari ini makan sayur mau, besok buah nggak mau, maksudnya ada berganti-ganti, itu biasanya belum perlu suplemen. Kalau akibat kelebihan gizi karena suplemen, untungnya suplemen itu sebenarnya vitamin-vitamin kita itu kalau nggak dibutuhkan akan dikeluarkan oleh tubuh, ya. Jadi sebenarnya tidak perlu khawatir. Tentu bukan dengan dosis yang terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi biasanya ada efek sampingnya. Kemudian berat badan ideal dengan kurva ada perhitungan lain. Sebetulnya di websitenya WHO atau CDC mereka punya tabel. Tadi Ibu Dina yang mana ya? Udah pulang? Oh, oke. Ya nanti kalau kasih tahu aja. Jadi ada tabelnya. Jadi kalau malas lihat kurva, lihat tabel aja boleh. MPASI anak masih bubur sari perlu diberi tambahan rasa. Kalau ibunya pintar masak, Bu, nggak dikasih garam gula juga enak kok. Coba kasih tumisan bawang putih, bawang bombay, itu udah wangi tuh. Kasih kaldu, ya enak. Terus manisnya dari mana? Buah juga udah manis tuh, ya. Nah, jadi sebetulnya bukannya nggak boleh, tapi sebenarnya tubuh kita tuh nggak butuh gula sama garam kok. Ibu bapak bisa nggak makan tanpa gula garam? Harusnya bisa. Maksudnya tubuh kita nggak perlu, karena dari makanan-makanan kita itu udah ada garam gula kok, ya. Tapi karena lidah kita sudah terbiasa dengan garam gula, kalau tanpa garam gula jadinya hambar, nafsu makan kita jadi turun, jadi kita kurus. Makanya kan makanan diet itu nggak enak supaya kita dibikin nggak bisa makan. Nah, sekarang untuk anak bukan tidak boleh. WHO hanya menuliskan begini, tidak spicy dan tidak salty. Jadi jangan pedas, jangan terlalu asin. Tidak dituliskan oleh WHO nggak boleh garam, nggak boleh gula, tidak. Tapi kita sekarang concern, ini sebenarnya bukan di Indonesia yang concern, di Amerika. Amerika tuh concern dengan konsumsi gula, Amerika tuh concern dengan konsumsi garam. Kita sudah terlalu tinggi. Balita itu makannya tuh snack-snacknya itu udah sangat tinggi garam dan gula. Karena itu sekarang kampanyenya adalah kurangi garam dan gula. Lalu kenapa kita masih buru-buru ngasih garam gula ke bayi-bayi kita? Ya, kalau bisa bikinlah makanan yang enak tanpa perlu ditambahin garam gula. Habis ini kan kita nanti suka ngasih keju aja udah asin, ya, udah enak banget. Butter aja udah asin tanpa perlu kita tambahin lagi, ya. Nah, sekarang lain kalau misalnya anaknya udah umur 9 bulan, umur setahun, udah dicolekin makanan kakaknya, ya. Terus habis itu kita kasih makanan yang hambar, nggak mau dijamin, ya. Jadi kalau ibu kepingin anaknya tetap mau tanpa garam gula, ya jangan dicekoki makanan yang ada yang enak-enak. Nah, sekarang malah yang dianjurkan adalah makanan ibu dan bapaknya juga dikurangi garam gulanya. Jadi pas anaknya udah 12 bulan, jangan nanti dipisah. Ini makanan ibu, ini makanan anak. Anak itu lama-lama mikir, gak adil banget ya. Gitu. Jadi ibu bapaknya yang garam gulanya juga dikurangi. Oke? Ini ngomongnya biar kayak gampang ya, tapi prakteknya biasanya agak susah. Kemudian vaksin tadi udah dijawab. Vaksin tifoid itu harus diulang setiap 3 tahun, ya, karena kita bisa terinfeksi tifoid seumur hidup kita. Mulai dari usia 2 tahun semenjak kita mulai makan makanan yang dalam tanda kutip nggak bersih. Karena penularan kuman salmonella tifus itu kan lewat makanan yang tercemar. Ya, kita asumsikan sampai 2 tahun makanannya masih oke lah, karena kita masak sendiri, higienitasnya kita jaga. Tapi setelah 2 tahun kan mulai jajan abang tukang bakso, ya kan,
abang tukang cakwe, abang martabak telur gitu. Kita aja jajan suka sembarangan. Makanya yang vaksin yang ada di Indonesia itu dia tiap 3 tahun diulang. Begitu. Jadi tetap harus divaksin lagi. Nah, soal kemarin itu benar demam tifoid atau bukan, ya saya nggak bisa jawab karena tidak dipastikan dengan pemeriksaan foto. Silakan. Nambahin sedikit. Kalau kita sudah kena cacar air, kita nggak usah vaksin cacar air, ya. Jadi ada penyakit yang kalau sudah kita kena itu sudah timbul antibodi dan antibodinya bisa bertahan lama. Nah, tapi demam tifoid itu bukan termasuk penyakit yang antibodinya bagus ditimbulkan. Sehingga meskipun kita sudah sakit dengan demam tifoid, kita masih bisa kena lagi. Sehingga vaksinnya pun memang, jadi meskipun kita sudah sakit, kita tetap harus vaksin. Udah gitu tadi seperti Dr. Yoga bilang, ini vaksinnya harus diulang 3 tahun sekali. Saya pribadi tidak memberikan 3 tahun sekali seumur hidup pada pasien. Biasanya hanya sampai usia-usia SD. Kalau sudah remaja biasanya nggak saya kasih lagi. Dengan pertimbangan biasanya daya tahan tubuhnya sudah baik. Ya, tapi kalau anak dari SD awal-awal nggak kena demam tifoid itu kan baru tuh pertahanan tubuhnya belum baik, itu biasanya mungkin lebih mudah terbaik. Itu aja. Ya, sudah cukup jelas ya. Baik, cukup dong? Masih? Sudah. Ada yang perlu ditambahkan? Ditutup ya? Karena jam tangan saya sudah 2.15. Habis nih, value-nya habis. Tapi door prize-nya masih banyak. Mohon berkenan dokter berdua untuk menunggu karena kita akan masih mengambil 7 door prize lagi. Tadi Dokter Yoga, mohon Dokter Eka 7 dok. 7.